หมดไปแล้วพอไหวไหมวะ Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bocah yang diketahui bernama Tungdi. Ia kerap kali dibully oleh para bocil lain karena dianggap lemah dan tidak berdaya. Hal itulah yang mendasari Tungdi untuk mendalami ilmu bela diri agar bisa melawan balik para pembulinya tersebut. Ia bahkan mendatangi sebuah padepokan dan memohon kepada sang guru agar diizinkan berlatih bela diri. Namun si guru tidak bisa menerima Tungdi begitu saja, tanpa izin dari orang tuanya. Mengingat, Tungdi masih di bawah umur. Sementara ayah Tungdi sendiri, melarang keras anaknya mendalami ilmu bela diri, yang identik dengan kekerasan. Ayah Tungdi lebih mendukung sang anak, mendalami ilmu agama, yaitu dengan menjadi biksu. Itulah alasan si ayah, setiap hari membawa Tungdi berdoa di kuil. Sedangkan Tungdi sendiri, tidak begitu berminat mendalami ilmu agama, dan lebih tertarik mendalami ilmu bela diri. จะเป็น ก็พวกไอ้เชิดมัน ไม่ต้องมาเถียง Percakapan ayah Tungdi, didengar oleh si biksu, yang justru tidak begitu setuju, dengan pemikiran kolot si ayah. Menurut sang biksu, tidak ada salahnya mendalami ilmu bela diri, selama tidak digunakan untuk kejahatan. Bahkan si biksu sendiri, menguasai beberapa jurus bela diri, yang ia pelajari sejak kecil. Di keesokan harinya, seperti biasa, Tungdi kembali dibully, oleh sekumpulan bocil. Sekumpulan bocah nakal ini, dipimpin oleh bocil bernama Wung Chen. Wung Chen berani menindas Tungdi, karena ia memiliki pasukan, dan reputasi ayahnya yang orang terpandang. Karena sudah tidak tahan lagi ditindas, Tungdi memutuskan mendalami ilmu bela diri, yaitu secara independen, alias tanpa bimbingan dari guru pelatih. Dengan alat seadanya, Tungdi berlatih dengan sangat giat, setiap hari tanpa sepengetahuan ayahnya. Hal itu berhasil memberi sedikit keberanian, bagi Tungdi untuk membalas Wung Chen dan kawan-kawan. Sejak hari itu, Wung Chen dan kawan-kawan, tidak lagi berani mengusik Tungdi. Dan sejak hari itu pula, Tungdi diangkat menjadi murid, oleh guru Muay Thai di desa itu. Adegan berpindah pada 12 tahun kemudian, di mana Tungdi, kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Tiba-tiba Tungdi dikejar pasukan berkuda, yang ternyata dipimpin oleh Wung Chen, yang merupakan musuh masa kecilnya. Wung Chen muncul kembali untuk balas dendam, dengan membawa pasukan, untuk membantai Tungdi. Tungdi sengaja memancing pasukan Wung Chen, masuk ke hutan. Dan di sanalah ia melakukan perlawanan. Alhasil, Wung Chen sekali lagi dipermalukan oleh Tungdi, di depan semua pasukannya. Tidak terima dipermalukan seperti itu, Wung Chen mengadu kepada sang ayah, yang merupakan orang paling terpandang di desanya. Wung Chen sengaja mengarang cerita, kalau Tungdilah yang menyerangnya duluan. Namun bukannya membela, si ayah malah memarahi Wung Chen. Karena ia paham betul dengan sifat alami Wung Chen, yang kerap membuat onar, dan merasa paling jagoan di desanya. Dan setiap kali terlibat masalah, Wung Chen mengadu kepada si ayah, untuk meminta perlindungan. Lalu di keesokan harinya, Tungdi mengikuti pertarungan antar desa. Setiap kali Tungdi mengikuti pertarungan, ia selalu keluar sebagai pemenang, mengalahkan para petarung terbaik lainnya. Nama Tungdi mulai dikenal hingga di desa sebelah, dan menjadi petarung yang tidak terkalahkan. Dengan mengalahkan para lawannya, dengan durasi yang singkat namun berkesan.
Semua orang bersorak gembira, merayakan kemenangan Tungdi, yaitu si petarung juara bertahan. Namun tiba-tiba, seorang pria menantang Tungdi bertarung, 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Tungdi pun menerima tantangan itu, meskipun ia tidak mengenal si penantang. Pria ini merupakan pendekar dari desa sebelah, yang diketahui bernama Wayang. Tanpa disangka, Wayang berhasil menumbangkan Tungdi, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Semua orang yang tadinya mendukung Tungdi, merasa kecewa dengan jagoan mereka itu, yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh orang asing. Bahkan, guru Tungdi juga kecewa dengan muridnya tersebut. Mereka semua langsung meninggalkan Tungdi, yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untung saja ada seorang pemabuk, yang mau menolong Tungdi, hingga ia kembali sadarkan diri. Tungdi merasa sangat malu, karena telah mengecewakan para pendukungnya, termasuk gurunya sendiri. Si pemabuk lantas mengomentari performa Tungdi, yang tidak bisa mengawal emosi, dan terkesan main pukul saja. Dengan kata lain, Tungdi belum benar-benar menguasai ilmu bela diri yang sesungguhnya. Untuk menjadi petarung yang tangguh dan tidak terkalahkan, si pemabuk menyarankan agar Tungdi mengembara, untuk mencari guru Muay Thai terbaik. Saran dari si pemabuk, pada akhirnya membuka mata Tungdi, bahwa ilmu bela dirinya selama ini, tidak ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan para petarung di luar sana, yang jauh lebih tangguh dari dirinya, yang hanya seorang petarung jago kandang. Pada akhirnya Tungdi memutuskan mengembara, untuk mencari guru terbaik, yang bisa melatihnya menjadi petarung tangguh, yang tidak terkalahkan. Tibalah Tungdi di sebuah desa, dan mendatangi sebuah padepokan. Tungdi langsung berbaur dengan barisan orang-orang, yang sedang sibuk berlatih bela diri, tanpa meminta izin terlebih dahulu. Si guru yang bernama Tiong, pada akhirnya menyadari, kalau Tungdi bukanlah murid resminya. Menanggapi hal itu, Tungdi pun langsung memperkenalkan dirinya. Ia pun meminta maaf, karena telah dengan lancang, ikut berlatih tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tungdi memohon kepada Tiong, untuk mengangkatnya menjadi murid, dan melatihnya menjadi petarung terbaik. Tiong dapat melihat kesungguhan pada diri Tungdi, yang sangat ingin mendalami ilmu bela diri. Pada akhirnya, Tiong menerima Tungdi sebagai muridnya. Di keesokan harinya, Tiong mulai mengajari Tungdi, yaitu beberapa teknik bela diri, yang selama ini belum diketahui oleh Tungdi, sehingga membuat Tungdi sedikit kaku. Namun berkat kegigihan Tungdi, ia bisa menguasai teknik yang diajarkan, dengan sangat baik. Setelah hampir sebulan berlatih, Tiong lantas menyuruh Tungdi, bertarung dengan murid senior, yang dianggap paling jago di perguruan. Namun dengan beberapa pukulan saja, Tungdi berhasil menumbangkan si murid senior. Tungdi yang merasa telah memenangkan duel, malah dengan lengah menoleh ke belakang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh si lawan, untuk bangkit dan kembali menyerang Tungdi. Si guru lantas menasihati Tungdi, untuk tidak cepat bangga diri. Karena hal itu adalah sebuah kelemahan, yang selalu diintai oleh musuh. Lalu di keesokan harinya, ketika Tungdi sedang fokus berlatih, ia diintai oleh seseorang. Yang ternyata adalah anak buah Wung Chen, dan ia langsung melaporkannya kepada sang ketua. Tanpa membuang waktu, Wung Chen langsung memboyong pasukan bersenjatanya, mendatangi desa itu, untuk membantai Tungdi. Setibanya di desa itu, Wung Chen langsung menugaskan seorang perwira perang, untuk bernegosiasi dengan Tiong, agar menyerahkan Tungdi tanpa perlawanan. Si guru merasa sangat tersinggung, dengan sikap kurang ajar si perwira perang, yang menganggap remeh ilmu bela diri. Diperparah dengan sikap lancang Wung Chen, yang memaksa si guru, menyerahkan putrinya untuk ia nikahi. Pada akhirnya, Tungdi menyerahkan diri kepada Wung Chen, dan memintanya untuk tidak mengusik putri si guru. Wung Chen setuju dengan syarat tersebut, ia lantas mengikat Tungdi dan menyeretnya.
Namun ketika Tungdi sudah menyerahkan diri, Wung Chen malah menugaskan si perwira dan pasukannya untuk menyerang desa tersebut. Satu persatu warga desa dibantai, dan rumah mereka dibakar. Melihat hal itu, tentu Tungdi sangat murka. Lalu dengan sekuat tenaga, ia berhasil melepaskan diri, dan membrutal membantai pasukan Wung Chen. Karena pasukannya banyak yang tewas, Wung Chen terpaksa memutuskan untuk mundur. Setelah keadaan aman, Tungdi pun berpamitan kepada sang guru, bahwa ia akan meninggalkan desa itu, demi keselamatan para warga. Karena pasukan Wung Chen tidak akan tinggal diam, selama ia masih berada di desa tersebut. Seperti biasa, Wung Chen kembali melapor kepada ayahnya, berharap agar dibela. Namun seperti biasa pula, si ayah tidak peduli, dan kembali memarahi Wung Chen. Tidak putus asa sampai di situ, Wung Chen dan si perwira malah berencana akan kembali menghabisi warga desa, untuk memancing Tungdi agar menyerahkan diri. Sementara itu, Tungdi dalam perjalanan mengembara ke desa lain. Di tengah perjalanan, Tungdi menyadari kalau ia sedang dibuntuti oleh seseorang. Ternyata ia adalah pemuda desa bernama Bungkat, yang selama ini mengagumi Tungdi. Bungkat ingin ikut mengembara bersama Tungdi, agar bisa menjadi pemberani seperti dirinya. Namun tentu saja Tungdi menolak, dan menyuruh Bungkat kembali ke desa. Akan tetapi, Bungkat bersikeras ingin ikut bersama Tungdi. Tibalah mereka berdua di sebuah desa. Di desa itu Tungdi dan Bungkat berkenalan dengan seorang gadis tomboy bernama Ling Ling. Ling Ling adalah anak dari pemilik sanggar seni. Tungdi dan Bungkat diizinkan bermalam di sanggar tersebut. Lalu di keesokan paginya, Bungkat menyadari kalau Tungdi telah meninggalkannya. Adegan berpindah pada sebuah rombongan yang diserang sekumpulan perampok yang ternyata adalah anak buah Wung Chen. Satu persatu rombongan tersebut dibantai. Seorang gadis bernama Lili mencoba melawan. Tungdi yang kebetulan melintas, lantas turun tangan menolong mereka. Hingga pada akhirnya, Tungdi berhasil memukul mundur gerombolan tersebut. Sebagai bentuk terima kasih, Lili lantas memberi Tungdi cincin keberuntungan yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Setelah itu, Tungdi kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Tungdi tiba di sebuah desa yang terdapat sanggar perguruan bela diri. Kemudian Tungdi memohon kepada si guru agar diangkat menjadi muridnya. Si guru awalnya ragu menerima Tungdi. Namun setelah menyaksikan skill bertarungnya, si guru pun akhirnya bersedia mengangkat Tungdi sebagai muridnya. Tungdi kaget melihat Bungkat, yang ternyata sudah berada di sana. Bahkan, ia sudah diangkat menjadi murid di padepokan tersebut. Setiap hari, Tungdi berlatih dengan giat, mempelajari setiap gerakan baru yang diajarkan oleh guru barunya tersebut. Sampai akhirnya, Tungdi menjadi murid kesayangan si guru, berkat kesungguhan dan ketelatenannya dalam berlatih. Hingga Tungdi pun dipercaya oleh si guru, mengikuti pertandingan tarung antar padepokan, yang akan terjadi tidak lama lagi. Bahkan sebagai bekal untuk pertandingan tersebut, si guru bersedia mengajari Tungdi ilmu baru, yang belum pernah ia ajarkan kepada siapapun sebelumnya. Tungdi pun berlatih dengan sangat giat, untuk mempersiapkan diri mengikuti pertarungan nanti. Singkat cerita, hari pertarungan pun dimulai. Di tempat tersebut, Tungdi tanpa sengaja melihat wayang pendekar yang dulu mengalahkan, serta mempermalukan dirinya, pada pertarungan di awal film.
Pertarungan yang ditunggu pun dimulai. Semua petarung terbaik dari berbagai padepokan unjuk kekuatan dalam ajang bergengsi ini. Seorang guru dari padepokan lain sempat menghina guru Tungdi karena metode pelatihannya ia anggap sudah ketinggalan zaman. จะหมดไปแล้วพ่อไหวไหมวะ Namun guru Tungdi menanggapinya dengan santai hingga tibalah giliran Tungdi yang beraksi. Petarung demi petarung terbaik mampu Tungdi tumbangkan. Berkat skill bela diri yang ia pelajari dari berbagai guru silat di padepokan yang berbeda. Alhasil, Tungdi pun keluar sebagai pemenang dan membanggakan padepokan barunya tersebut. Namun hal itu tak membuat Tungdi bangga diri. Ia lebih memilih keluar dari padepokan dan lanjut mengembara untuk mendalami ilmu dan menimba pengalaman di tempat yang baru, agar ia bisa menjadi manusia yang lebih baik dan berguna untuk orang banyak. Di tengah perjalanan, Tungdi bertemu dengan Ling Ling dan petarung yang kemarin ia kalahkan. Mereka memutuskan untuk mengembara bersama Tungdi dan juga Bungkat. Singkat cerita, mereka berempat tiba di sebuah desa. Di desa itu, mereka bertemu dengan seorang guru Muay Thai yang seorang pemabuk namun sangat sakti. Jika ingin menjadi murid si guru, syaratnya cukup mudah, yaitu hanya dengan beberapa gentong miras. Setelah syarat berhasil dipenuhi, mereka mulai berlatih dengan sangat giat. Ternyata dalam keadaan mabuk berat, kekuatan si guru akan menjadi sempurna. Setelah 5 bulan berlatih, mereka berhasil menguasai beberapa ilmu dari si guru pemabuk tersebut. Kemudian Tungdi dan kawan-kawan berpamitan untuk melanjutkan pengembaraan mereka. Si guru lantas menghadiahkan mereka berempat sebilah pisau yang ia buat dengan tangannya sendiri. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh Wung Chen dan si perwira perang. Sialnya Bungkat tertembak dalam serangan ini. Namun pada akhirnya, Tungdi berhasil menghabisi si perwira. Wung Chen yang menyaksikan hal itu, bergegas lari ketakutan. Tungdi pun bergegas membawa Bungkat kepada seorang tabib, untuk diobati. Hingga nyawa Bungkat berhasil diselamatkan tepat waktu. Singkat cerita, Raja Thailand mengadakan sebuah kompetisi tarung, dengan mengumpulkan para petarung terbaik, yang ada di setiap penjuru desa. Tungdi menjadi salah satu petarung yang mengikuti kompetisi tersebut. Di sana Tungdi melihat Lili, gadis yang dulu pernah ia tolong, dan yang memberinya cincin keberuntungan. Kehadiran Lili ke sana, tak lain untuk mendukung ayahnya, yang akan mengikuti pertarungan. Ternyata ayah Lili adalah Wayang, petarung tangguh yang pernah mengalahkan Tungdi. Sebelum pertarungan dimulai, Tungdi dan Wayang sempat bertatap muka, dan bahkan nyaris bersih tegang. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Masing-masing petarung terbaik, saling unjuk kebolehan di depan Raja Thailand. Kini tibalah giliran Tungdi, yang harus berhadapan dengan Wayang, satu-satunya petarung yang pernah mengalahkannya. Sebelum berduel, Wayang sempat menghina gerakan pembuka, yang dilakukan oleh Tungdi. Hal yang sama yang ia lakukan dulu, guna memancing emosi Tungdi, untuk mengintai kelemahannya. Akan tetapi, Tungdi sudah tidak terkecoh dengan trik tersebut. Di mana sekarang, ia sudah lebih bisa mengawal emosinya. Di menit awal pertarungan, Tungdi memang sempat kewalahan, namun hal itu tidak berlangsung lama. Alhasil, Wayang pun berhasil ditumbangkan oleh Tungdi, memakai jurus yang diajarkan oleh si guru pemabuk. Aksi Tungdi tersebut, membuat Raja Thailand sangat kagum. Si Raja lantas menyuruh Tungdi, bertarung dengan petarung terbaik kerajaan, yang merupakan pemenang pada kompetisi tahun lalu.
Namun kurang dari 1 menit saja, Tumdi berhasil menumbangkan si petarung kerajaan. Dan sebagai imbalan, Tumdi pun direkrut oleh sang raja, untuk menjadi perwira perang kerajaan. Sepulang dari medan perang, Tumdi pulang ke kampung halaman, menemui orang tuanya dan menikahi Lili. Lalu film pun selesai.